Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Eliana Novia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta dari SMA Negeri 1 Darangdan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya pada modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara lahir pada tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, seorang pahlawan dan tokoh pejuang kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Sekolah Taman Siswa pada tahun 1922. Pemikiran beliau mengenai pendidikan sangat menginspirasi dan masih relevan dengan kebudayaan bangsa Indonesia sampai saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat yang dimaksud yakni kodrat keadaan, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, anak hidup dan anak tinggal. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat yang berkaitan dengan isi dan irama, yaitu sesuai dengan zamannya masa kini. Kita bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sehingga pendidikan di sekolah dapat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakatnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Murid seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak terlahir dengan kodratnya dan dengan bakat masing-masing. Seorang pendidik hendaknya dapat menuntun dan memelihara kodratnya serta dapat membimbing murid untuk menuju kemerdekaan lahir batin sehingga dirinya dapat menghargai kemerdekaan orang lain. Sehingga dalam pelaksanaannya di kelas hendaknya pembelajaran berpusat pada murid. Pendidikan bersifat dinamis. Pendidikan tidak boleh bersifat statis karena akan menyebabkan terjadinya kemunduran bangsa dan peradaban. Dalam mentransformasi pendidikan ada asas yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan asas Trikon. Yang pertama, asas kontinu. Pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membuat perencanaan yang baik dan tidak melupakan nilai akar budaya atau sejarahnya. Yang kedua, asas konvergen. Pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di dunia, namun harus dapat memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, asas konsentris. Pendidikan yang dilakukan harus bisa menghargai keberagaman dan memerdekakan muridnya.
Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan adat dan budaya daerahnya yang bermacam-macam. Namun demikian, pendidikan harus dapat menciptakan peradaban yang maju sesuai kodrat zamannya dengan budi pekerti yang luhur sesuai dengan kodrat alamnya. Guru sebagai ujung tombak pendidikan sudah sejatinya dapat mengimplementasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan, sehingga setiap laku lampah guru itu menjadi penuntun bagi muridnya. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karya, dan karsa. Cipta merupakan ranah kognitif, rasa itu ranah perasaan. Karsa merupakan tingkah laku dan karya berkaitan dengan tenaga atau raga. Pendidikan yang berpusat pada murid melatih karakter dan kepribadian murid sehingga terjadi keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya yang ada pada diri murid. Sehingga pendidikan dapat menjadikan murid yang merdeka secara lahir dan batin, yang pada akhirnya dapat menjadi murid yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Refleksi dan implementasi yang dapat dilakukan di sekolah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita simak. Pertama, pendidik menuntun murid sesuai minat, bakat, potensi, dan kebutuhan murid. Merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Pendidik senantiasa terbuka dan terus belajar dengan berbagai perkembangan dan ilmu baru, dengan mengembangkan kompetensi diri baik dalam organisasi ataupun komunitas. Berikut adalah akrostik karya Indah Elenovia dengan judul Ki Hajar Dewantara. Kertas putih bertuliskan pena buram. Izinkan kutuangkan tinta penaku di kertasmu. Hadirnya kami menjadi pena untukmu. Anakku, penaku sudah secanggih zamanmu. Jemariku sudah kukenalkan dengan alam sekitarmu. Anakku, kau adalah dirimu yang unik. Raihlah waktu emasmu dengan kekuatan yang kau miliki. Dunia pendidikan selaras petani menanam padi. Eksplorasi cara menstimulasi agar tumbuh subur. Wujudkan padi yang berkualitas dan berharga. Antarkanmu menuju keselamatan dan kebahagiaan. Taklukkan egomu dan raihlah zamanmu. Aku di sampingmu, menuntunmu, membersamaimu. Raihlah faedah hidupmu lahir batin. Anakku, berbahagialah menuju keselamatanmu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.